Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 kriptografi dari kelas A Informatika. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang dasar kriptografi dan algoritma simetris dan keamanan data. Di sini kelompok kami ada Muhammad Gibran Rizky Familium dengan NIM 210511008, Muhammad Akbar Muzaki Nur dengan NIM 221051116, Nabila Ramdhani Hatapayo dan NIM 221051127, Andes Kurnia dengan NIM 221051129, dan yang terakhir ada Givari Ahmad Al-Firdausi 221051130. Nah, untuk materi yang pertama ini ada operasi XOR atau exclusive OR. Nah, operasi XOR atau exclusive OR ini adalah operasi logika biner yang menghasilkan keluaran benar true jika jumlah bilangan input yang benar adalah ganjil. Dalam konteks operasi XOR, benar sering kali direpresentasikan sebagai satu, sedangkan salah direpresentasikan sebagai nol. Nah, di sini ada contoh tabel kebenaran dari XOR ini. Nah, ini misalnya input A, input B itu 0, 0, maka hasil XOR-nya 0. Dan ini input A 0 atau false, input B itu ada true, 1, 1. Nah, hasil XOR-nya itu 1 atau true. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih operasi XOR ini digunakan dalam kriptografi? Nah, operasi XOR ini memiliki aplikasi yang penting dalam kriptografi atau penerapan yang pentingnya yang terutama dalam teknik enskripsi dan deskripsi. Jadi digunakan untuk enskripsi dan deskripsi. Salah satu penggunaan utamanya itu pada algoritma one time pad, di mana pesan asli dienkripsi dengan cara melakukan XOR antara pesan asli dan kunci yang panjang dan acak. Ini adalah algoritma yang sangat kuat karena tidak ada pola yang dapat ditemukan dalam pesan transkripsi tanpa memiliki kunci yang tepat. Jadi di sini tuh eh, tidak memiliki pola yang dapat ditentukan ya tentu saja. Jadi lebih sulit untuk ditebus. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh penerapan operasi XOR dalam inskripsi deskripsi. Misalnya kita memiliki pesan teks biasa, plain text hello. Nah, di sini ada plain text hello yang mau eh kita gunakan inskripsi XOR, menginskripsi dengan XOR dengan kunci key. Jadi di sini ada konversi dalam bentuk binernya dulu atau ASCII. Nah, kata hello ini diubah menjadi biner atau ASCII terlebih dahulu. Nah, lalu kita selanjutnya memberikan XOR. Kita melakukan operasi XOR, bit-bit yang sesuai dari pesan dan kunci. Di sini ada operasinya. Dan ini akan dikirim sebagai pesan transkripsi. Untuk mendeskripsi langkah yang sama dilakukan dengan menggunakan kunci yang sama untuk melakukan XOR kembali pada pesan transkripsi dan pesan asli dipulihkan. Nah, yang selanjutnya ini ada generator keystream. Nah, generator keystream ini adalah deretan bit acak atau semi acak yang digunakan dalam algoritma stream chipper untuk menginskripsi atau mendeskripsi data. Keystream dibangkitkan oleh generator keystream dan memiliki panjang yang sama dengan data yang akan diinskripsi. Keystream digunakan dengan cara melakukan operasi XOR dengan data yang akan diinskripsi melalui plaintext untuk menghasilkan ciphertext. Nah, ini yang seharusnya yang bakal kita bahas itu ada pentingnya keystream dalam algoritma stream chipper. Keystream sangat penting dalam algoritma stream chipper karena algoritma ini berfokus pada inskripsi data satu bit atau satu byte pada satu waktu. Keystream yang kuat dan acak adalah kunci untuk menjaga keamanan algoritma ini. Jika keystream tidak acak atau dapat diprediksi, serangan terhadap algoritma stream chipper menjadi lebih mudah. Jadi sudah sebaiknya algoritma stream chipper ini harus dibuat tidak dapat diprediksi atau dalam bentuk acak agar tidak dapat ditebak oleh orang lain. Nah, ini yang selanjutnya ini ada contoh generator keystream seperti LFSR atau Linear Feedback Shift Register. Nah, misalnya kita memiliki LFSR dengan panjang 4 bit.
dan polinomial umpan balik feedback polinomial 1101. Proses generasi keystream dalam LFSR dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama ini awalnya diregister dulu, berisi nilai awal sembarang, misalnya 1010. Setiap iterasi register menggeser semua bit ke kiri dan bit paling kiri digantikan oleh hasil XOR dari beberapa bit lain di dalam register berdasarkan polinomial umpan balik. Nah, proses ini berlanjut untuk menghasilkan keystream bit demi bit. Jadi ini akan berkelanjutan untuk menghasilkan keystream bit demi bit seperti itu. Ya, jadi selanjutnya yang ketiga ada linear feedback shift register atau bisa disebut LFSR. Yaitu definisinya itu adalah jenis register di logika berdasarkan urutan bit yang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk kriptografi, generasi angka acak, dan deteksi kesalahan dalam kode. LFSR memiliki struktur dasar yang terdiri dari jumlah bit, biasanya 8, 16, atau 32 bit, yang tersusun dalam satu baris. Bit ini dapat berada dalam dua keadaan, yaitu 0 dan 1 atau 1. Dari LFSR ini ada kekuatan dan kelemahannya. Jadi kekuatannya itu dapat menghasilkan keystream dengan cepat dan efisien. Lalu jika polinomial umpan balik dipilih dengan baik dan panjang LFSR cukup besar, keystream yang dihasilkan dapat cukup acak dan kuat, membuat serangan kriptalisis lebih sulit. Itu ada kelemahan. Selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahannya itu LFSR tidak dapat menghasilkan keystream yang benar-benar acak, sehingga algoritma ini bersifat deterministik. Keamanan tergantung pada polinomial umpan balik dan panjang LFSR. Keystream LFSR yang dihasilkan bersifat periodik, yang berarti setelah periode tertentu keystream akan berulang. Ini dapat dimanfaatkan oleh serangan kriptalisis. Lalu yang ketiga ada jika seed value dapat diprediksi atau diretas, keseluruhan keystream bisa terungkap sehingga kerahasiaan data terancam. Bagaimana LFSR digunakan untuk menghasilkan keystream? Jadi itu melibatkan langkah-langkah berikut. Inisialisasi LFSR diisi dengan nilai awal atau keadaan awal yang disebut sebagai set value. Set value ini adalah kunci yang akan menentukan urutan keystream yang dihasilkan. Lalu shift. Pada setiap iterasi, semua bit dalam LFSR digeser ke kiri dan bit paling kiri digunakan sebagai bagian dari keystream. Nilai bit yang diambil untuk keystream ini bergantung pada polinomial umpan balik. Lalu selanjutnya ada feedback. Bit yang diambil dari LFSR tidak hanya digunakan sebagai keystream, tetapi juga digunakan untuk mengubah nilai bit lain dalam register. Ini dilakukan dengan menggunakan operasi XOR antara berapa bit dalam register berdasarkan polinomial umpan balik yang telah ditentukan. Terus selanjutnya ada iterasi berulang. Proses shift dan feedback dilakukan berulang hingga jumlah bit keystream yang diinginkan setelah dihasilkan. Lalu selanjutnya yang keempat ada stream cheaper. Stream cheaper adalah jenis algoritma kriptografi yang mengepresi data suatu bit atau 1 byte pada suatu waktu. Ini berarti data yang akan dienkripsi dibagi menjadi unit-unit kecil dan dienkripsi secara terpisah menggunakan keystream yang dihasilkan oleh generator keystream seperti LFSR. Kalau block cheaper itu mengenkripsi data dalam blok-blok tetap, biasanya dengan ukuran 64 atau 128 bit. Data yang lebih kecil dari ukuran blok diisi dengan padding sebelum dienkripsi. Jadi itu perbedaan antara stream cheaper dan block cheaper. Lalu pengenalan tentang algoritma keystream cheaper dan contoh penggunaannya. Algoritma keystream cheaper bekerja dengan cara menghasilkan keystream yang digunakan untuk melakukan operasi XOR dengan data yang telah dienkripsi. Contoh algoritma stream cheaper termasuk RC4, A51, dan algoritma yang menggunakan linear feedback shift. Register LFSR seperti yang telah dibahas sebelumnya menggunakan stream cheaper yang mencakup pengamanan komunikasi real time. Stream cheaper banyak digunakan dalam pengamanan komunikasi real time seperti jaringan seluler 3G, 4G yang menggunakan algoritma seperti A51 untuk mengenkripsi data, suara, dan pesan teks. Lalu keamanan internet.
Algoritma Streamcheaper seperti RC4 pernah digunakan untuk menenkripsi lalu lintas HTTPS, meskipun sekarang sudah tidak direkomendasikan karena kelemahan keamanan yang ditemukan. Jadi di Streamcheaper itu ada keuntungan dan tantangan. Keuntungannya itu efisien dan kecepatan. Tantangannya itu ada keamanan cache stream, tantangan kunci, dan periodisitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar Blockkeeper. Blockkeeper adalah jenis algoritma kriptografi yang mengenkripsi data dalam bentuk blok-blok tetap. Biasanya dengan ukuran 64 atau 128 bit. Setiap blok data dienkripsi secara terpisah menggunakan kunci yang sama. Blockkeeper mengoperasikan blok data pada satu waktu, mengubah blok input menjadi blok output sesuai dengan fungsi enkripsi yang ditentukan oleh algoritma tersebut. Oke, selanjutnya penggunaan Blockkeeper yang mencakup ada 3: pengamanan data, pengamanan jaringan, dan enkripsi disk. Untuk pengamanan data, Blockkeeper digunakan untuk menenkripsi data yang memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, seperti data dalam file, pesan email, atau data di repository cloud. Pengamanan jaringan. Pengamanan jaringan Blockkeeper digunakan dalam VPN atau Virtual Private Network dan protokol keamanan jaringan seperti IPsec untuk melindungi lalu lintas data saat transit. Oke, selanjutnya ini ada penggunaan Blockkeeper enkripsi disk. Enkripsi disk. Dalam enkripsi disk, Blockkeeper digunakan untuk mengenkripsi seluruh partisi atau disk untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Oke, selanjutnya contoh-contoh Blockkeeper yang terkenal. Yang pertama ada DES, Data Encryption Standard. DES adalah salah satu Blockkeeper terkenal yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. Meskipun saat ini dianggap kurang aman karena panjang kuncinya yang pendek. DES masih digunakan dalam beberapa aplikasi dan menjadi dasar untuk algoritma lain seperti Triple DES atau Triple DES. Oke, selanjutnya ada AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah standar enkripsi modern yang digunakan secara luas. Ini memiliki 3 varian utama dengan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit. AES telah diadopsi secara luas di berbagai aplikasi, termasuk pengamanan data dalam protokol HTTPS dan keamanan perangkat seluler. Oke, selanjutnya ada Blowfish. Blowfish adalah algoritma Blockkeeper yang dirancang untuk menggantikan DES. Blowfish memiliki panjang kunci yang dapat bervariasi antara 32 hingga 448 bit dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk enkripsi, file, dan pesan. Oke, selanjutnya ada perbandingan antara Blockkeeper dan Streamcheaper. Di Blockkeeper ada beberapa ini untuk mengenkripsi data dalam blok tetap, menggunakan kunci yang sama untuk semua blok data, cocok untuk data berukuran tetap seperti file dan pesan teks, cocok untuk aplikasi memerlukan tingkat keamanan tinggi, biasanya lebih lambat daripada Streamcheaper untuk enkripsi dan deskripsi. Untuk perbandingan untuk Streamcheaper, dia mengenkripsi data 1 byte atau 1 byte pada satu waktu. Selanjutnya menghasilkan key stream yang digunakan untuk melakukan operasi XOR dengan data. Cocok untuk data aliran atau streaming data dan komunikasi real time. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi. Cocok untuk keamanan tergantung pada kekuatan generator key stream. Keduanya memiliki kegunaan yang berbeda dan dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik dari aplikasi yang akan digunakan. Beberapa sistem kriptografi modern menggunakan kombinasi dari Blockkeeper dan Streamcheaper untuk mencapai tingkat keamanan dan efisiensi yang optimal.
Oke, selanjutnya ada pembahasan enkripsi dan deskripsi dalam block chipper. Langkah-langkah dasar dalam enkripsi block chipper yaitu enkripsi dalam block chipper melibatkan serangkaian langkah yang diulang untuk setiap blok data yang akan dienkripsi. Berikut adalah langkah-langkah dasar dalam enkripsi block chipper. Yang pertama, inisialisasi. Kunci enkripsi yang telah disepakati sebelumnya digunakan untuk menginstalisasi algoritma block chipper. Kunci ini akan menentukan bagaimana operasi enkripsi dilakukan. Oke, yang kedua ada pembagian data. Kunci enkripsi yang telah disepakati sebelumnya digunakan untuk menginisialisasi algoritma block chipper. Kunci ini akan menentukan bagaimana operasi enkripsi dilakukan. Oke, selanjutnya yang tiga ada ronde enkripsi. Setiap blok data akan mengalami serangkaian putaran enkripsi yang sama. Setiap putaran ini melibatkan operasi-operasi yang kompleks. Oke, yang keempat ada penyelesaian blok. Setelah semua putaran enkripsi selesai, blok data terakhir akan dihasilkan sebagai blok data terenkripsi atau ciphertext. Oke, selanjutnya operasi yang digunakan dalam ronde enkripsi. Setiap putaran enkripsi atau ronde enkripsi dalam block chipper melibatkan beberapa operasi dasar. Ini termasuk yang pertama, substitusi. Pada tahap ini, byte-byte dalam blok data diubah menjadi byte-byte lain yang sesuai berdasarkan tabel substitusi yang ditentukan oleh algoritma. Oke, yang kedua ada transposisi. Byte-byte dalam blok data dapat diubah urutannya sesuai dengan aturan tertentu seperti permutasi atau penggeseran bit. Yang ketiga ada operasi XOR. Enkripsi block chipper yang sering melibatkan operasi XOR atau exclusive OR antara blok data dan bagian kunci yang dihasilkan pada ronde enkripsi tersebut. Oke, yang keempat ada rotasi, pergeseran byte. Pada beberapa algoritma, bit dalam blok data dapat dirotasi atau digeser dalam berbagai cara selama proses enkripsi. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan deskripsi pada block chipper. Deskripsi dalam block chipper adalah kebalikan dari enkripsi. Langkah dasar dalam enkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi. Kunci deskripsi yang sesuai sama dengan kunci enkripsi, kunci yang dapat diperoleh dari kunci enkripsi. Digunakan untuk menginisialisasi algoritma block chipper. Pembalikan ronde enkripsi yang kedua. Langkah-langkah ronde enkripsi yang digunakan dalam enkripsi adalah kebalikan dari langkah-langkah yang digunakan dalam enkripsi. Ini berarti tahap-tahap seperti substitusi, transposisi, dan rotasi dilakukan dengan aturan yang berlawanan. Oke, yang ketiga operasi XOR. Seperti dalam enkripsi, operasi XOR juga digunakan dalam deskripsi mengembalikan data keadaan aslinya. Oke, yang keempat ada penyelesaian blok. Setelah semua putaran enkripsi selesai, blok data terakhir akan menghasilkan blok data asli atau plain text. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, block chipper dapat digunakan untuk mengamankan dan mengenkripsi data dengan menggunakan kunci yang benar. Bagian penting ini dalam proses ini adalah menjaga kerahasiaan kunci enkripsi dan deskripsi. Mode operasi block chipper dimulai dari pengenalan tentang mode operasi seperti ACB, CBC, dan OFB. Mode operasi adalah teknik yang digunakan dalam penggunaan block chipper untuk mengenkripsi data yang lebih panjang atau data yang tidak memiliki ukuran blok yang tepat. Beberapa mode operasi yang umum digunakan yaitu yang pertama ACB atau Electronic Codebook. Mode ACB mengenkripsi setiap blok data secara terpisah dan independen. Kedua ada CBC atau Cipher Block Chaining. Mode CBC menggunakan blok data sebelumnya untuk memengaruhi enkripsi blok data berikutnya. Dan yang terakhir ada OFB yaitu Output Feedback, di mana dia digunakan untuk menghasilkan keystream atau bit-bit acak yang kemudian disorkan dengan plain text untuk menghasilkan ciphertext. Selanjutnya, bagaimana mode operasi memungkinkan enkripsi data yang lebih panjang. Dia dilakukan dengan memecah data menjadi blok-blok yang sesuai dengan ukuran blok chipper, misalnya 64 atau 182 bit,
dan kemudian mengenkripsi setiap blok secara terpisah. Jika data yang akan dienkripsi lebih panjang dari satu blok, mode operasi mengatur bagaimana blok-blok ini diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Setiap mode operasi memiliki cara tersendiri untuk menggabungkan blok-blok ini, dan beberapa mode seperti CBC menggunakan vektor inisialisasi atau IV yang merubah pada setiap blok untuk menghindari masalah ketika blok yang sama dienkripsi. Secara demikian, mode operasi memungkinkan penggunaan blok zipper untuk mengenkripsi data yang lebih panjang dengan mengatur interaksi antara blok-blok tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan masing-masing mode operasi dimulai dari mode operasi ACB. Kelebihannya itu sederhana dan dapat dienkripsi secara paralel, tetapi kelemahannya dia tidak cocok untuk data dengan pola yang sama. Kemudian mode operasi CBC dia memiliki kelemahan lebih aman daripada ACB karena ciphertext bergantung pada blok sebelumnya. Tetapi kelemahannya dia tidak dapat dienkripsi secara paralel dan memerlukan vektor inisialisasi yang benar. Selanjutnya mode operasi OFB, kelebihannya dia dapat dienkripsi secara paralel dan toleran terhadap kesalahan pada data, namun kelemahannya jika key string terganggu, keseluruhan enkripsi dapat berpengaruh. 8. Advanced Encryption Standard atau AES, dimulai dari pengantar singkat tentang AES dan sejarahnya. Advanced Encryption Standard atau AES adalah sebuah algoritma block zipper yang diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2001 sebagai standar pengganti DES atau Data Encryption Standard. AES dipilih melalui sebuah kompetisi kriptografi internasional yang ketat untuk menentukan algoritma enkripsi yang paling aman dan efisien. Rijndael yang dikembangkan oleh dua peneliti Belgia, yaitu Vincent Rijns dan John Damon, dipilih sebagai dasar untuk AES. Selanjutnya, struktur dan langkah-langkah dalam enkripsi AES. AES adalah algoritma block zipper dengan 3 varian kunci, 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Kemudian berikut adalah langkah-langkah dalam enkripsi AES. Yang pertama, inisialisasi. Kunci enkripsi AES harus diinisialisasi terlebih dahulu, di mana kunci ini akan digunakan dalam seluruh proses enkripsi dan deskripsi. Yang kedua, bytes. Pada tahap ini, byte-byte dalam blok data dibuat menggunakan tabel substitusi yang ditentukan oleh algoritma. Yang ketiga, cipher rows. Byte-byte dalam blok data digeser secara spesifik berdasarkan pola tertentu. Cipher rows memberikan difusi data. Kemudian yang keempat, mix columns. Setiap kolom dari blok data diubah dengan operasi matriks yang melibatkan operasi sort, shift, dan penggabungan bit. Yang kelima, add round key. Blok data disorkan dengan bagian dari kunci yang sesuai dengan putaran enkripsi saat ini. Ini menggabungkan kunci dengan blok data. Yang keenam, ronde enkripsi berulang. Tahap-tahap di atas kemudian diulang untuk sejumlah putaran tergantung pada panjang kunci yang digunakan. 10 putaran untuk 128 bit, 12 putaran untuk 192 bit, dan 14 putaran untuk 256 bit. Yang terakhir, ketujuh, penyelesaian blok. Setelah semua putaran enkripsi selesai, blok data terenkripsi dihasilkan sebagai hasil akhir. Selanjutnya, keamanan dan penerapan luas AES dalam kriptografi. AES dianggap sangat aman dan telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi dan protokol keamanan. Beberapa alasan mengapa AES dianggap aman adalah karena yang pertama, kunci yang lebih panjang, 192 bit dan 256 bit, membuatnya lebih tahan terhadap serangan brute force. Yang kedua, AES telah menjalani pengujian dan analisis kriptografi yang ekstensif oleh komunitas keamanan. Yang terakhir, AES merupakan algoritma block zipper yang efisien, cocok digunakan untuk berbagai keperluan termasuk enkripsi disk, lalu lintas jaringan, dan keamanan perangkat seluler. AES telah menjadi standar de facto untuk enkripsi data di seluruh dunia, dan banyak protokol keamanan modern seperti TLS atau SSL ini untuk mengenkripsi lalu lintas web, dan WPA2 untuk jaringan nirkabel. Mengandalkan AES untuk melindungi data.
AES memiliki posisi penting dalam dunia kriptografi modern dan dianggap sebagai salah satu algoritma enkripsi yang paling kuat saat ini. Nah, yang kesembilan ada Data Encryption Standard atau DES, sejarah dan konsep dasar DES. Data Encryption Standard adalah salah satu algoritma kriptografi simetris pertama yang secara luas digunakan di seluruh dunia. DES dikembangkan oleh IBM pada awal 1970-an dan diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai standar enkripsi untuk melindungi data rahasia pemerintah. Konsep dasar DES adalah mengekskripsikan pesan dengan menggunakan kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Kemudian rangkaian enkripsi dan substitusi permutasi yang digunakan. Rangkaian enkripsi DES terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, inisialisasi. Pesan yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok 64 bit dan kunci rahasia 56 bit dihasilkan dari kunci rahasia 64 bit yang asli dengan mengabaikan setiap 8 bit kedua. Yang kedua, ronde permutasi awal. Initial Promotion IP blok 64 bit diubah urutan bitnya berdasarkan tabel permutasi awal yang ditentukan. Yang ketiga, 16 ronde enkripsi. DES menggunakan 16 putaran enkripsi identik yang melibatkan permutasi, substitusi, dan operasi QOR dengan subkunci rahasia yang terdiri dari A. Ekspansi, B. Operasi core dengan subkunci core with sub key, kemudian yang C. Substitusi S-box, dan D. Permutasi P-box, E. Operasi core dengan blok kiri atau core with left box, yang F. Swift belok kiri dan belok kanan ditukar. Kemudian yang terakhir adalah ronde permutasi akhir atau final permutation VF. Hasil dari 16 putaran enkripsi tersebut diubah urutan bitnya kembali menggunakan tabel permutasi akhir yang berlawanan dengan tabel permutasi. Selanjutnya, tantangan keamanan yang dihadapi oleh DES dan peran triple DES. Tantangan utamanya adalah panjang kuncinya yang relatif pendek, yaitu hanya 56 bit. Dengan kekuatan komputasi yang semakin meningkat, serangan brute force yang mencoba semua kemungkinan kunci menjadi lebih praktis. Sebagai respon terhadap kelemahan ini, triple DES atau 3DES dikembangkan. Triple DES menggandakan panjang kunci dengan menggunakan 3 putaran DES dengan 3 kunci yang berbeda. Ini membuat panjang kunci sebanyak 168 bit atau 56 kali 3 yang lebih kuat daripada DES tunggal. Meskipun triple DES lebih aman, ia lebih lambat dalam penggunaan dan digantikan oleh AES sebagai standar enkripsi yang lebih kuat dan lebih efisien. Akhirnya DES dan triple DES menjadi standar enkripsi yang mendominasi dalam kriptografi. Kemudian yang 10 ada ancaman terhadap algoritma simetris seperti serangan brute force. Serangan brute force. Serangan ini melibatkan mencoba semua kemungkinan kunci secara berurutan hingga kunci yang benar ditemukan. Ancaman terhadap algoritma simetris seperti DES dengan kunci 56 bit adalah bahwa penyerang dengan kekuatan komputasi yang cukup besar dapat mencoba semua 2⁻56 kemungkinan kunci dalam waktu relatif singkat. Ini membuat algoritma tersebut rentan terhadap serangan brute force. Contohnya pada tahun 1997, serangan brute force pada DES yang dikenal sebagai serangan Deep Crack berhasil menemukan kunci DES dalam waktu kurang dari 3 hari. Pentingnya pemilihan kunci yang kuat dan manajemen kunci yang aman. Yang pertama, pemilihan kunci yang kuat. Pemilihan kunci yang kuat sangat penting dalam menjaga keamanan algoritma simetris. Kunci yang lebih panjang dan kompleks akan membuat serangan brute force menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Contoh, AES dengan kunci 128 bit atau 256 bit adalah contoh algoritma simetris yang mengandalkan panjang kunci yang kuat. Kemudian yang kedua, manajemen kunci yang aman. Manajemen kunci yang buruk dapat mengorbankan keamanan algoritma simetris. Penting untuk menjaga kerahasiaan kunci dan memastikan bahwa kunci disimpan dengan aman. Contohnya, pengguna algoritma keamanan kunci atau key management algorithm dan menggunakan perangkat keras keamanan seperti hardware security modules atau HSMS adalah bagian dari manajemen kunci yang aman. Kemudian yang ketiga, rotasi dan pembaruan kunci. Pada algoritma yang mendukung enkripsi jangka panjang, penting untuk secara berkala merotasi atau membarui kunci, hal yang
hal yang mengurangi risiko kunci yang bocor atau dikompromi seiring waktu. Contoh protokol keamanan seperti TLS atau SSL yang mengizinkan pembaruan kunci sesekali untuk mengatasi potensi risiko pemecahan kunci. Kemudian yang keempat, penggunaan salting untuk password saat menggunakan algoritma simetris untuk mengamankan kata sandi atau data autentikasi. Menggabungkan kata sandi dengan nilai salt atau garam yang acak adalah praktik yang umum. Ini membuat serangan dengan daftar kata sandi rainbow table lebih sulit. Contohnya, saat menyimpan kata sandi dalam database, kata sandi biasanya dihash dengan salt yang berbeda untuk setiap pengguna. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, algoritma simetris dapat tetap aman dan tahan terhadap serangan. Bahkan dengan kekuatan komputasi yang semakin meningkat, pemilihan kunci yang kuat dan manajemen kunci yang cermat adalah bagian kunci dari menjaga keamanan data. Nah, kesimpulannya di sini kita tadi sudah membahas tentang konsep kriptografi, eh, operasi XOR dan mode operasi block chipper seperti ACB, CBC, dan OFB. Kita juga sudah belajar tentang algoritma terkemuka seperti Advanced Encryption Standard AES dan Data Encryption Standard DES bersama dengan tantangan keamanannya. Jadi kami menegaskan pentingnya pemilihan kunci yang kuat dalam manajemen kunci yang aman dalam menjaga algoritma simetris dalam digital yang semakin terhubung. Mohon ini adalah menjadi inti dalam melindungi data yang sensitif. Jadi kami harap ilmu ini dapat membantu untuk menjaga keamanan data. Segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat menjadikan wawasan baru. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.